Kalau kita berbicara tentang pemilihan teks untuk pelayanan kita, itu memang ada bermacam-macam. Dan itu juga tergantung dengan jenis khotbah apa yang akan kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada khotbah tekstual, ada khotbah topikal, dan juga ada khotbah ekspositori. Bahkan ada juga yang menambahkan khotbah eksegesis. Kalau kita mau menyampaikan firman dengan khotbah topikal, tentu kita memilih topik-topik tertentu yang menjadi tren masa kini, lalu kita bisa memakai 2 atau 3 teks ayat firman Tuhan, jangan lebih. Kalau kita mau khotbah tekstual, maka kita hanya membutuhkan 1 ayat. Karena dari ayat itu nanti kita akan analisa, lalu kita buat outline khotbahnya hanya dari ayat itu saja. Kalau kita mau mengkhotbahkan ekspositori, maka kita membutuhkan jumlah ayat yang lebih banyak. Misalnya saja satu perikop yang terdiri dari di atas 3 atau bahkan 10 ayat. Untuk semua jenis khotbah dengan jumlah ayat tadi, apakah itu tekstual, topikal maupun ekspositori, semua harus menggunakan eksegese. Hanya kalau kita masuk di dalam khotbah ekspositori, di mana kita memiliki ada sejumlah ayat, ya minimal 3, maksimal sebanyak ayat itu di dalam sebuah perikop. Nah, tentu peraturan-peraturan atau tahapan-tahapan mempersiapkan khotbah ekspositori harus kita ikuti. Di samping itu, juga kita perlu untuk mengeksegese, menganalisa dengan pendekatan eksegese. Jadi, langkah pertamanya adalah kita mempersiapkan dulu semua langkah-langkah khotbah ekspositori, ya. Misalnya kita membuat bagan struktur. Dari bagan struktur itu kemudian nanti kita bisa menemukan beberapa poin penting, ya, beberapa poin penting. Dari bagan struktur kita temukan misalnya ada 3 poin penting. Nah, dari 3 poin penting ini kemudian kita analisa, kita dalami dengan eksegese. Karena di setiap masing-masing poin itu selalu ada kata kunci. Kata kuncinya kita bisa eksegese. Kalimat yang ada di dalam masing-masing poin itu juga kita bisa eksegese. Nah, untuk membuat suatu struktur khotbah ekspositori, kita juga bisa mendapatkan masukan-masukan dari beberapa metode hermeneutika. Ya, salah satunya tadi sudah saya sebutkan, metode untuk menentukan atau membuat bagan struktur. Kemudian kita juga bisa menggunakan struktur kiasmos. Nah, ini nanti struktur kiasmos ini nanti kita akan pelajari di bagian akhir pertemuan kita. Nah, dari 2 pendekatan metode hermeneutik ini, kita akan sangat terbantu untuk membuat struktur khotbah atau outline khotbah. Dari outline khotbah, kita menemukan beberapa poin penting yang akan kita khotbahkan menjadi dasar dari khotbah kita. Misalnya 2 poin atau 3 poin. Nah, dari 2 atau 3 poin, kita menemukan induk kalimat dan anak kalimat atau kalimat inti kalimat inti dan kata kunci. Dari kalimat inti dan kata kunci, kita bisa kembangkan eksegese kita. Ya. Atau pada waktu kita menemukan bagan struktur dari sebuah perikop, kita bisa lakukan juga dengan metode konteks dekat dan konteks jauh. Lalu kita juga bisa membuat metode perbandingan terjemahan. Ya. Jadi apapun jenis khotbahnya, kita bisa masukkan eksegese, analisa eksegese ke dalam persiapan
khotbah itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, memang harus ada latihan ya untuk bisa membuat kita menjadi terbiasa dengan analisa eksegese, dan juga semakin kita latihan, semakin mahir kita di dalam membuat struktur-struktur khotbah berdasarkan jenis-jenis khotbah tadi. Ya Pak, berarti memang apapun itu, ayat atau sampai dengan sebuah perikop, intinya adalah bahwa di dalamnya kita harus ini ya Pak, temukan poin penting, kemudian temukan ada kata-kata kunci apa di poin-poin penting itu, baru kemudian analisa eksegesinya ya Pak. Iya. Berarti dalam satu perikop itu kita juga harus menggali semua kata per kata gitu kan, yang penting yang kata-kata kuncinya yang menjadi bagian dari poin-poin penting itu. Iya, iya. Ya, di samping itu juga kita perlu untuk melakukan analisa latar belakang ya, analisa konteks, konteks jauh, konteks dekat. Ya, kemudian struktur gramatikalnya. Ya, maksudnya struktur gramatikal itu struktur dalam tata bahasanya. Itu juga menjadi bagian-bagian penting di dalam menganalisa sebuah khotbah. Dan kalau kita sudah menemukan struktur khotbahnya, maka untuk mengeksegesinya juga akan jauh lebih mudah. Karena nanti alur eksegese kita itu kita sesuaikan dengan struktur khotbahnya. Sehingga nanti analisa penggalian eksegesenya itu sistematis sesuai dengan alur struktur khotbah. Gitu. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak. Jadi ini saya ada contoh Pak. Kemarin kan saya dengar khotbah kan Pak. Iya. Jadi dia bahas itu di 2 Samuel 12 ayat mulai ayat yang ke 15 sampai 24 Pak. Ya. Nah, itu kan di situ diceritakan kurang lebih tentang Raja Daud yang menerima kabar dari Nabi Nathan bahwa anaknya itu kena tulah. Ya. Gitu. Jadi anaknya kena tulah karena anak itu adalah anak hasil perzinahan dengan istri Uria, Batseba. Oke. Nah, kemudian di situ di ayat selanjutnya 16-17 bahwa Daud itu mengambil sikap datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia memohon, dan kemudian dia juga mengambil puasa Pak. Jadi ada poin-poin yang terkait dengan berdoa dan berpuasa Pak. Di situ ayat 17 juga dikatakan dia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka, dan sampai hari ke-7 baru kemudian ketika anak itu mati, Daud kemudian ini makan Pak. Kemudian di situ kan disimpulkan bahwa ya berarti Daud mengambil puasa 1 minggu dia tidak makan gitu. Dan dia juga berdoa, diambil waktu itu juga dia datang kepada Tuhan dengan permohonan yang tinggi, bahkan semalam-malaman itu dikatakan dia merebahkan dirinya. Itu juga pokoknya dikait-kaitkan dengan sikap doa, sikap penyembahan proskuneo, dan lain sebagainya. Kemudian sampai di akhir dari di pasal 23 itu bahwa Daud setelah anak itu mati, Daud tidak menjadi kecewa dan marah dan sebagainya. Malahan di ayat 24 itu dibilang bahwa Daud itu kemudian menghampiri lagi Batseba dan memiliki dikaruniai seorang anak yang namanya Salomo gitu kan. Yeah. Tetapi perikop paling atas dari 2 Samuel 12 itu perikopnya itu Pak, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, tetapi yang pertengahan ayat tadi yang saya sampaikan itu banyak membahas tentang yang tadi Pak, itu kayak doa dan berdoa. Makanya ketika saya dengar khotbah itu, hamba Tuhan ini membawa perspektif yang tadi tentang doa dan puasa gitu Pak. Yeah. Padahal ya itu tadi perikopnya agak jauh gitu kan Pak. Nah, makanya tadi muncul pertanyaan itu, baiknya seperti apa gitu kalau perikop itu kita mengeksegesinya bagaimana? Iya. Terima kasih Pak. Oke. Seperti pembahasan kita beberapa 1 hari yang lalu, ketika kita mau menentukan sebuah topik dari khotbah kita, maka kita harus mengetahui konteks dalam
perikop itu dia puncaknya di mana. Jadi kita harus bisa tahu puncak dari perikop itu di mana. Karena puncak perikop itu nanti menentukan temanya. Di samping juga dalam analisa konteks, nah itu kita juga bisa tahu nanti kira-kira puncak dari perikop atau topiknya itu di bagian mana dan di ayat mana. Nah, kalau saya tidak bisa memberikan keterangan yang lebih jauh karena memang saya belum mendengarkan seutuhnya khotbah. Ya, jadi saya hanya mendapatkan ringkasan khotbah itu 2 menit dari 1 jam ya. Kan khotbah 45 menit sampai 1 jam. Nah, ringkasannya 2 menit tadi disampaikan Pak Michael. Ya, bagi saya ini kurang ya untuk bisa menilai sebuah khotbah. Tapi sedikit aja untuk memberikan penilaian berkaitan dengan itu. Kalau pengkhotbah tadi mengarahkan doa dan puasa itu dengan topik penyesalan, maka khotbahnya mengenai sasaran. Tetapi kalau di dalam doa dan puasanya itu tidak dikaitkan dengan penyesalan, tetapi justru membahas doa itu apa, puasa itu apa, kalau orang Kristen harus berdoa seperti apa. Nah, kalau yang dibahas itu saya pikir tidak mengenai sasaran. Jadi konteks yang digambarkan tadi lebih mengarah kepada Daud yang sekarang ini sedang mengalami penyesalan berat. Dan tentu kita lihat dalam konteksnya, kita harus tentukan penyesalan Daud ini berkaitan dengan anaknya yang tidak bisa hidup, ataukah dia menyesal karena dosa-dosanya. Dia berdoa dan berpuasa itu untuk anaknya atau untuk dirinya, atau untuk kedua-duanya. Ya, kemudian yang berikutnya baru kita arahkan konsep doa dan puasa dalam konteks ini itu diarahkan kepada doa yang bertopik atau bertemakan penyesalan dan duka cita. Nah, dari situ nanti baru kita susun dogma berkaitan dengan doa. Jadi dogma Kristen tentang doa, khususnya ketika seorang sedang menyesal dan berduka itu, kira-kira struktur doanya seperti apa? Ya, harus bagaimana tahapan berdoa ketika orang berada di dalam penyesalan yang dalam. Nah, itu lalu nanti kita bisa bedakan ketika orang berdoa di dalam suasana sukacita dan ucapan syukur. Nah, dari perbedaan antara doa dalam duka cita dan doa dalam ucapan syukur itu nanti kita bisa menemukan empasis ya, tekanan-tekanan yang bisa kita sajikan di dalam khotbah kita. Ya, jadi kalau yang disajikan di dalam khotbah itu seperti yang baru saja saya sampaikan, berarti khotbah itu mengenai sasaran. Ya, tapi kalau khotbah itu tidak seperti yang saya sampaikan, berarti tidak mengenai sasaran. Iya Pak, berarti ujung-ujungnya kalau kita akan membahas satu perikop itu Pak, harus keterkaitan dengan judul perikop ya Pak ya. Jadi walaupun ada peluang untuk kita mau kesana kesini kan dia punya poin, Iya. harus dipastikan bahwa terkait nggak sama judul perikop gitu ya Pak. Judul perikop hanya membantu sedikit ya, tetapi yang penting itu adalah konteks di dalam narasi tadi, ya, narasi dalam perikop itu. Nah, konteks itulah yang kemudian nanti memunculkan topik utama yang nanti dibagi menjadi beberapa poin dalam khotbah. Ya, kalau judul perikop nanti bisa menjadi referensi aja, catatan kaki. Karena tidak selalu judul perikop itu mewakili topik atau tema di dalam sebuah perikop. Ya. Ya, kasih Pak. Oke.